Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Buat kalian yang punya portofolio saham, khususnya di sektor teknologi, pasti kerasa banget kan guncangan akhir-akhir ini? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis misteri di balik jatuhnya harga saham salah satu raksasa teknologi kita, Goto. Tapi nggak cuma itu, kita juga bakal ngadain semacam masterclass khusus soal manajemen resiko. Jadi kita nggak cuma nyari tahu kenapa harga sahamnya bisa anjlok, tapi yang paling penting gimana cara kita merespons situasi ini dengan cerdas. Yuk kita mulai? Oke, coba kita langsung fokus ke angka ini. 50. Di bursa kita, ini bukan sekedar angka biasa ya. Ini adalah gocap. Lantai absolut, angka keramat yang paling ditakuti sama banyak investor. Begitu ada saham raksasa nyentuh angka ini, udah pasti deh kepanikan langsung meledak. Pasti banyak banget investor retail yang rasa stres dan frustrasi belakangan ini. Tapi tenang, di sesi ini, kita bakal ubah rasa panik itu jadi strategi yang tajam. Coba deh bayangin kontrasnya. Kayaknya baru kemarin sentimen pasar tuh super optimis ya kan? Semua orang lagi nunggu-nunggu Goto naik ke level 60. Tiba-tiba aja, tanpa aba-aba, saham ini kena ARB alias auto reject bawah dan langsung terhempas ke level gocap pas pasar baru aja buka. Perubahan sentimen yang secepat kilat ini pastinya ninggalin satu pertanyaan besar di kepala kita. Sebenarnya, ada kejadian apa sih di balik layar? Nah, buat ngejawab pertanyaan itu, kita udah nyiapin peta jalannya nih. Kita bakal mulai dari misteri harga gocap, alasan kenapa pemerintah ikut campur, sampai ngelacak siapa sih yang nampung saham ini di bawah. Dan puncaknya, kita bakal masuk ke panduan krusial. Gimana cara aman buat average down dan ngelola resiko kalian. Kita masuk ke bagian pertama, misteri Goto ke harga gocap. Kita harus paham dulu nih pergeseran makroekonomi masif apa yang lagi terjadi. Dari materi yang kita bedah, ternyata katalis tersembunyinya adalah masuknya entitas pemerintah, yaitu Danantara, yang mengakuisisi sebagian saham Goto. Poin yang harus banget kita garis bawahi di sini adalah, ini bukan investasi biasa teman-teman. Mereka masuk bukan buat ngejar dividen atau cuan dari kenaikan harga saham. Mandat entitas negara itu beda banget sama perusahaan swasta. Fokus utama mereka adalah kontrol dan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata nyari untung. Masuk ke bagian kedua. Mengapa pemerintah ikut campur? Terus, kenapa niat baik buat kesejahteraan ini malah bikin harga sahamnya nyungsep? Nah, perbandingan matematis ini ngejelasin semuanya. Dulu, Goto itu mulai bisa cetak untung karena mereka nerapin potongan aplikasi sampai 20% ke driver ojol. Ya, driver memang tercekik, tapi dari sisi korporat, Goto berhasil balik arah dari rugi jadi untung. Tapi sekarang, dengan masuknya pemerintah yang mau menyejahterakan rakyat, potongan ini kabarnya ditekan drastis, jadi cuma sekitar 8% aja. Hasilnya, pendapatan driver jelas naik tajam, kesejahteraan tercapai. Tapi secara matematis, ini benar-benar ngancurin profitabilitas jangka pendeknya Goto. Mereka diproyeksikan bakal rugi besar lagi. Gak heran kan kalau investor retail langsung panik dan jualan massal? Lanjut ke bagian ketiga. Siapa penampung saham di bawah? Di tengah kepanikan massal ini, siapa sih yang berani nangkep pisau jatuh? Coba deh kita lihat data broker summary ini. Ini menarik banget. Pas harga nyentuh lantai gocap dan retail pada rebutan jualan, ada aliran dana besar atau smart money yang masuk. Spesifiknya lewat broker dengan kode MG. Mereka ini justru asik ngelakuin akumulasi yang super agresif. Bayangin aja, pas pasar baru buka, udah ada antrian beli 222.000 lot di harga 50 yang langsung disapu bersih sama broker ini. Mereka benar-benar memborong tepat di lantai dasar. Tahu kalau pemain besar lagi masuk memang kadang bikin kita lumayan lega ya. Tapi, tunggu dulu. Perhatiin baik-baik kutipan ini. Ngikutin jejak big money itu boleh aja, tapi kita harus sadar posisi. Broker MJ ini punya amunisi dana sampai triliunan rupiah. Kalau harganya stagnan 2 atau 3 bulan pun, mereka bisa dengan santai nahan barangnya. Nah pertanyaannya, sebagai investor retail, apa kita punya kemewahan uang nganggur sebanyak itu? Rata-rata sih enggak. Makanya, kita butuh strategi yang jauh lebih cerdas dan penuh perhitungan. Ini dia bagian keempat yang paling kita tunggu-tunggu, cara aman melakukan averaging down. Yuk kita bahas panduan matematis buat nyelamatin portofolio kalian. Kalau kalian lagi nyangkut di harga 60 atau 55, solusi yang paling logis emang average down, alias beli lagi di bawah buat nurunin harga rata-rata. Tapi ada aturan mainnya, dan butuh disiplin tingkat tinggi. Langkah pertama yang mutlak, hanya pakai uang nganggur atau idle cash. Jangan pernah maksain likuiditas kalian. Langkah kedua, eksekusi pembeliannya harus pas di harga 50. Jangan kepancing buat ngejar harga ke atas. Dan langkah ketiga, hitung baik-baik jumlah lotnya supaya target harga rata-rata portofolio kalian turun maksimal di angka 51-53. Kalau rata-rata kalian udah masuk di zona aman ini, peluang buat bisa keluar dengan selamat atau bahkan cuan bakal jadi jauh lebih besar. Terakhir, bagian kelima, kelola resiko di harga bawah.
Rencana yang matang harus dibarengi sama disiplin psikologis yang ketat. Mari kita rangkum strateginya. Pertama, saya ulangin lagi ya, jangan pernah coba-coba pakai dana darurat. Titik. Kedua, sumber kita ngebahas satu teori pasar yang unik banget, namanya efek lantai politik atau rompi oren. Gini logikanya, karena dana negara udah masuk ke saham ini, kemungkinan harga dibiarin jebol parah di bawah 50 itu kecil banget. Kenapa? Ya karena kalau investasi negara sampai rugi bandar, pasti ada pihak yang bakal berurusan sama hukum, alias dipakein rompi oren tahanan. Jadi secara nggak langsung ini bikin harga 50 jadi lantai yang super kuat. Terakhir, jadilah investor yang realistis. Nggak usah serakah nunggu harga balik ke 100. Pasang target keluar di rentang 55 sampai 56. Ambil untung 10% dari harga bawah itu udah jadi exit strategi yang sangat rasional dan brilian loh. Pada akhirnya, semua info yang kita bahas ini cuma bakal jadi wacana kalau nggak dieksekusi. Sekarang pertanyaannya ada di kalian. Setelah paham apa katalis tersembunyinya, ngelihat pergerakan uang besarnya kemana, dan tahu gimana cara ngitung average down yang aman, apakah kalian siap buat ngambil kendali dan ngelola risiko secara objektif di harga gocap? Atau kalian malah mau terus-terusan ngebiarin kepanikan pasar nentuin nasib portofolio kalian? Keputusan sepenuhnya ada di tangan Anda. Sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya, tetap disiplin dan mari berinvestasi dengan cerdas.